Tong Cheng, berdiri di tanah darah, telah ada selama lebih dari 10.000 tahun. Di bawah perkembangan 10.000 tahun ini, meskipun kota ini hanyalah sebuah kota, namun tidak kalah dengan beberapa ras kelas 1. Dan akumulasi lebih dari 10.000 tahun sejarah juga telah memunculkan bakat keluarga Tong. Sekarang, di keluarga mereka, ada pembangkit tenaga listrik tingkat raksasa puncak dan 2 puncak suci. Kekuatan pertempuran semacam ini membuat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya cemburu. Bahkan jika ditempatkan di luar darah, keluarga Tong dapat mengandalkan kekuatan ini untuk membangun area netral milik mereka. Namun, meski keluarga Tong begitu kuat, mereka tetap tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyingkirkan keluarga sedarah. Meskipun pada tahun-tahun ini, mereka secara bertahap berkembang, tetapi leluhur pertama keluarga Tong adalah kesetiaan kepada keluarga berdarah. Tidak ada anggota keluarga Tong yang berani melanggar ajaran leluhur ini, karena mereka semua tahu bahwa sekuat apapun mereka, semuanya dibangun atas persetujuan diam-diam dari keluarga berdarah. Jika mereka berani memiliki dua hati, bahkan jika keluarga Tong mereka memiliki pembangkit tenaga listrik teratas, saya khawatir mereka akan dimusnahkan oleh keluarga berdarah itu dalam sekejap. Itu juga karena kesetiaan dan etika mereka dalam bekerja sepanjang zaman. Keluarga Tong juga telah mendapatkan kepercayaan dan cinta dari klan berdarah. Keluarga aristokrat mereka memiliki kecenderungan samar untuk menjadi lengan kiri dan kanan klan berdarah. Poin ini dapat dilihat dari tempat terdalam di mana keluarga Tong ditempatkan dalam darah. Bahkan jika keluarga Tong menyinggung ras yang tidak mampu mereka langgar, selama mereka kembali ke kota anak-anak, tidak perlu khawatir. Di depan mereka, ada lebih dari setengah wilayah klan berdarah, dan di belakang, itu adalah kematian yang mengerikan dari hutan. Tidak perlu khawatir pembangkit tenaga listrik teratas keluar dari sini. Dengan bantuan keluarga berdarah, keluarga Tong dapat yakin bahwa kekuatan keluarga aristokrat mereka juga berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Qin Yichen berhenti ketika jaraknya beberapa ratus meter dari gerbang kota. Dia dengan terampil berubah menjadi jubah hitam besar dengan jubah. Jubah longgar jatuh dan benar-benar membungkus tubuhnya di kepalanya. Kanopi hitam yang menggantung juga tidak terlihat oleh manusia. Melihat penampilan Qin Yichen, Lei Yunyu mau tidak mau puci tersenyum. Dia segera mengeluarkan syal sutra penuh aroma dari gaun lengan bajunya dan menutupi wajah cantiknya yang memukau. Namun, Lei Yunyu tidak tahu bahwa wajah cantik yang cantik samar-samar terlihat di balik kerudung syal sutra. Sebaliknya, menambahkan sedikit godaan aneh. Setelah mengganti kostum, Qin Yichen berjalan menuju gerbang kota besar tidak jauh dari sana. Di gerbang kota, puluhan gardu jaga yang dijaga ketat didirikan di sisi gerbang kota 2. Dengan mata tajam, mereka terus-menerus mengamati pejalan kaki yang lewat. Melihat penjaga yang dijaga ketat, alis Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Di tempat seperti itu, pertahanannya sangat ketat. Apalagi arus orang di sini jauh melebihi imajinasi mereka. TSK, ini memang keluarga Tong. Dalam parade seperti itu, selain hegemoni berdarah, hanya keluarga Tong mereka yang begitu bergengsi. Saat mengantri ke kota, mungkin karena penantian yang membosankan, beberapa pembangkit tenaga listrik di depan mereka mulai berbisik. Dalam beberapa hari, ini adalah hari ulang tahun patriark keluarga Tong, Tong Ze. Saya mendengar bahwa kekuatan besar di Bloodlands datang untuk merayakan, dan bahkan hegemon berdarah telah mengirim orang secara langsung. Tiran berdarah ada di sini juga, tapi wajah Tong Ze sangat besar. Meskipun keluarga Tong terlihat bergengsi, alasan mengapa mereka memiliki status seperti sekarang ini bukanlah karena tiran berdarah itu setia kepada mereka. Jika mereka berani sedikit berbeda pikiran, para tiran berdarah selalu bisa berbalik. Mereka digulingkan. Di depan Qin Yichen, bibir melengkung yang terlihat seperti meremehkan pemimpin kekuatan kecil, berkata, "Itu sama, di tanah darah, tentu saja hegemon berdarah memiliki keputusan akhir." Pusat kekuatan di depan menunggu untuk memasuki kota tampaknya sangat dingin untuk industri keluarga Tong, dan semua tertawa dengan suara rendah. "Kebetulan sekali kami datang." Di belakang mereka, Qin Yichen, mendengarkan percakapan ini. Matanya sedikit menyipit, dengan ringan berkata sambil tersenyum. "Ada terlalu banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Saya khawatir kita lebih mungkin terekspos." Alis Lei Yunyu sedikit mengernyit, dan ragu-ragu. "Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menyembunyikan identitasku. Dan bahkan jika terungkap, itu akan menjadi hutan yang putus asa setelah kota anak ini. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Kita kembali saja." Ada senyuman di mulut Qin Yichen, dan dia berbisik. Mendengarkan kata-kata Qin Yichen, Lei Yun mengerang sedikit, hanya untuk sedikit mengangguk. Meskipun waktu yang dihabiskan dengan yang terakhir tidak terlalu lama, Lei Yunyu jelas tahu bahwa keputusan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh orang lain. Selain itu, apa yang dia katakan juga benar. Meski keluarga Tong ini memiliki posisi yang kuat dalam darah, namun kekuatan keluarga mereka tidak terlalu buruk bagi keduanya. Sekelompok raksasa puncak, keluarga aristokrat benar-benar tidak dianggap oleh mereka. Jika mereka tidak takut dengan keluarga berdarah, mereka dapat langsung mulai memusnahkan keluarga aristokrat ini dengan sikap yang kuat.
Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkannya seperti ini. Keluarga Tong adalah kekuatan yang dipedulikan oleh keluarga berdarah, dan mereka secara terbuka menyerang keluarga Tong di tanah darah, yang terlalu lelah. Dengan penantian seperti itu, akhirnya giliran Qin Yichen untuk memasuki kota, dan tepat ketika dia akan pergi, terdengar raungan binatang buas dari belakangnya. Qin Yichen mengerutkan kening, melihat ke samping. Pria dan wanita mengendarai binatang iblis bergegas maju. Pria dan wanita muda itu tidak punya niat untuk tinggal sama sekali. Debu yang berterbangan di sepanjang jalan membuat semua orang yang berdiri dalam antrean kesal. Tetapi ketika mata mereka tertuju pada siluet itu, amarahnya adalah mereka menelannya dengan paksa. Pada binatang iblis pertama itu adalah pria tampan-tampan yang mengenakan jubah putih. Pandangannya sama sekali tidak bertahan karena tingkah lakunya menimbulkan masalah bagi orang-orang yang antri. Dan bahkan sudut matanya Yu Guang tidak pernah melihat orang-orang ini dalam antrean. Dalam amukan seperti itu, para penjaga tidak berani berhenti. Mereka memberi hormat dengan hormat, dan kemudian membiarkan mereka bergegas ke kota. Pada saat ini, kulit Qin Yichen menjadi sangat suram. Karena, setelah siluet muda itu, masih ada konvoi, dan ada lebih dari 100 penjara kayu di konvoi itu, yang menampung ras manusia yang tumpul tapi mati rasa.